1, 2, 3. Alia Fitriani, Angelita Kirena Rosso, Destil Daniel Konsul. Jadi begini Adelina, saya akan kembali. Hanya lama kita laksanakan ulangan semester 1 toh. Jadi biasanya guru tidak menilai dari hasil ulangan kalian saja, tetapi dari hasil kalian. Makanya itu dari sekarang dari absennya biasanya kalau gitu ya kalau nilainya kalian tuh itu kondisi. Jadi baik, materi kita hari ini membahas mengenai lembaga penyelenggara negara. Jadi sebelum kita mengulas materi kita hari ini tentang lembaga penyelenggara negara, jadi saya akan menjelaskan tujuan dan manfaatnya. Nah, tujuan dan manfaatnya itu kita mempelajari lembaga penyelenggara negara untuk mengembangkan pemahaman kalian tentang lembaga penyelenggara negara. Terus manfaatnya kalian bisa mengetahui apa tugas pokok dan fungsi utama lembaga penyelenggara negara di Indonesia. Nah, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Yaitu Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat. Oke, jadi materi kita kemarin itu Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat. Ada yang tahu masih ingat apa itu kedaulatan rakyat? Saya stand up. Jadi kedaulatan rakyat yaitu kedaulatan atau kekuasaan yang tinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh rakyat yang dipercayakan kepada MPR yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat, DPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Oke, beri aplaus teman-teman. Jadi kedaulatan rakyat yaitu yang mana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh perwakilan rakyat seperti MPR, DPR, Nah, oke, jadi kita ulas saja materi kita hari ini tentang lembaga penyelenggara negara. Nah, lembaga penyelenggara negara ini adalah sebuah institusi yang bertugas untuk menjalankan pemerintahan dan administrasi negara sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku di Indonesia. Tahu? Ngerti? Nah, di Indonesia itu lembaga penyelenggara itu diatur oleh undang-undang. Jadi yaitu setiap lembaga itu mempunyai tugas dan fungsi utama atau tupoksi. Jadi setiap lembaga itu mempunyai tugas masing-masing, seperti membuat undang-undang, menjalankan, menegakkan. Ada yang tahu di sini lembaga penyelenggara negara? Yang trias politika. Ada yang ingat? Stand up, sebutkan yang pertama apa? Legislatif. Yang kedua yudikatif. Ketiga eksekutif. Jadi, nah ini adalah 3 lembaga penyelenggara negara yang biasa disebut dengan trias politika. Siapa lagi yang mencontohkannya? Ada yang masih ingat? Montesquieu. Nah, jadi yang mencontohkan trias politika ini bernama Montesquieu. Jadi ini adalah seorang filsafat. Jadi ini hasil dari pemikiran Montesquieu yang diadopsi di Indonesia
legislatif ini berfungsi untuk apa? Ada yang masih ingat? Oke, baik. Nah, legislatif itu mempunyai tugas atau wewenang untuk membuat, merancang, dan mengubah undang-undang. Jadi, lembaga legislatif ini terdiri dari MPR, DPR. Nah, di bawah DPR itu terdiri lagi DPRD dan DPD. Jadi DPRD ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang berada di tingkat daerah. Di tingkat daerah dia. Nah, kalau DPD ini dewannya masyarakat di tingkat desa. Jadi apabila ingin mengungkapkan keluh kesahnya masyarakat bisa langsung ke DPD. Langsung DPD menyampaikan ke DPRD lalu ke DPR. Jadi lembaga legislatif seperti DPD, DPRD dan DPD itu sama sistemnya seperti presiden, dia itu dipilih oleh rakyat. Dia secara langsung demokratis melalui pemilihan yudikatif. Ada yang tahu fungsinya? Bagian menentukan undang-undang. Oke, baik. Jadi lembaga yudikatif itu mempunyai tugas untuk menegakkan peraturan perundang-undangan seperti MA dan KY. Ada yang tahu? MA ini Mahkamah Agung. Ini KY Komisi Yudisial. Jadi MA ini adalah hakim tertinggi di Indonesia. Jadi dia ini memantau kerja para hakim-hakim di Indonesia seperti hakim peradilan umum, peradilan agama. Jadi dia yang memantau apabila ada hakim-hakim yang melanggar kode etik atau etika dalam sebagai hakim. Kalau kayak ini untuk komisi yudisial untuk menegakkan juga hukum. Ada mirip-mirip dia punya fungsinya, toh? Kalau eksekutif ada yang tahu? Ayo, Kevin. Lembaga yang menjalankan peraturan negara. Ya, seperti apa contohnya? Presiden. Presiden. Jadi, adapun lembaga eksekutif itu seperti presiden. Jadi, lembaga inilah yang menjalankan peraturan-peraturan. Nah, dari ketiga lembaga ini saling mengawasi dan saling mengawasi. Jadi, lembaga legislatif itu mengawasi lembaga eksekutif. Kalau lembaga yudikatif itu mengawasi lembaga legislatif. Jadi mereka itu saling mengawasi sesuai dengan prinsip check and balance. Ada yang ditanyakan? Oke, baik, kalau tidak ada ya. Jadi kita lanjut, kita ambil kelompoknya. Jadi sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, jadi permainannya itu roda acak. Nah, setiap kelompok itu mempunyai satu perwakilan untuk memutar roda acak tersebut. Lalu ketika jalurnya berhenti di suatu pertanyaan, maka kalian juga harus menjawabnya. Kalau tidak bisa, maka dilemparkan ke kelompok lain. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Siapa perwakilannya dari kelompok 1? Alia. Jadi siap-siapnya kelompok itu menjawab. Jadi pertanyaannya itu
siapa saja yang termasuk dalam lembaga eksekutif? Ayo kelompok 1. Kalau menyerah bilangnya mulai. Jadi itu tiap kelompok mempunyai kesempatan 1 kali untuk memutar roda adik tersebut. Ayo. Kalau yang mau menjawab stand up nah. Ayo Aura. Bagaimana menyerah? Menyerah. 1. Jadi kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Berarti karena jadi ini ada waktunya. Jadi siapa yang bisa menjawab? Silakan stand up. Ayo. Siapa saja termasuk dalam lembaga eksekutif? Ayo. Nah, salah. Saya. Oh, lembaga legislatif. Oke. Jelita. Ayo Sena. Oke, betul. Jadi yang termasuk lembaga eksekutif yaitu presiden. Oke, lanjut ke kelompok 2. Siapa perwakilannya kelompok 2? Dari siap-siapnya. Apa saja lembaga yang termasuk dalam penyelenggara kekuasaan yudikatif Indonesia? Oh, lembaga yudikatif apa saja? Yang menegakkan peraturan. Masih ada yang salah. Jadi tadi ada yang betul yang termasuk lembaga yudikatif pada saat saja yang disebutkan dalam cerita. Nah, ini adalah lembaga yudikatif. Nah, MA ini singkatan dari Mahkamah Agung. Setelah itu ada Komisi Yudisial. Nah, ini adalah lembaga yudikatif. Kelompok 3 kali naik yang berubah. Jadi pertanyaannya itu bagaimana proses pemilihan anggota lembaga legislatif? Silakan saya tahu bagaimana legislatif sama kayak lembaga eksekutif proses pemilihannya. Ya, stand up yang mau menjawab. Oke, jadi proses pemilihan anggota legislatif itu melalui pemilihan
atau pemilu. Jadi lembaga legislatif itu seperti DPR, DPRD, DPD itu dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Jadi mungkin gamenya bisa sampai sini saja. Jadi sudah mengerti materi ya? Siapa yang bisa wakili temannya? Tentang materi kali ini yang kita bahas. Dari mana? Oke, baik. Jadi materi kita hari ini membahas tentang lembaga penyelenggara negara yang terdiri dari 3 lembaga, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Jadi ini adalah 3 lembaga penyelenggaraan negara. Nah, mungkin materi kita hari ini cukup sampai di sini. Jadi saya harapkan dan ingatkan kepada adik-adik sekalian, karena tidak lama lagi kita melaksanakan ulangan. Jadi kalian itu harus belajar dengan baik supaya dapat menunjang nilai hari-harinya kalian kok. Oke, siapkan. Terima kasih pelajaran 1, 2, 3.